Anda kembali menyaksikan Net Bali. Di Bali selain permasalahan Kamtibnas dan kemacetan lalu lintas, satu lagi PR yang harus mendapat perhatian ialah permasalahan sampah. Dan saat ini tim Net Bali berusaha mencari tahu bagaimana langkah pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah ini. Di kota-kota besar, sampah selalu menjadi masalah yang tak kunjung usai. Seperti di Pulau Bali misalnya, sebagai pulau tujuan wisata internasional, permasalahan sampah menjadi masalah yang harus segera diselesaikan. Mengingat kenyamanan wisatawan adalah hal utama yang harus diperhatikan. Di tempat saya berdiri kali ini yaitu di TPA Suwung, setiap harinya sebanyak 4.500 ton sampah dibuang ke tempat ini. Lantas, bagaimana peran pemerintah untuk bisa mengelola sampah sebanyak ini? Sampah sampai saat ini masih menjadi PR bagi pemerintah untuk segera diatasi. Penumpukan sampah yang setiap harinya semakin meninggi tidak hanya merusak pemandangan bagi wajah pariwisata Bali, tetapi juga menjadi ancaman kerusakan lingkungan jika terus dibiarkan. Salah satu lokasi pembuangan akhir di Pulau Bali yang sampai saat ini beroperasi adalah TPA Suwung. TPA ini menjadi lokasi tempat pembuangan akhir regional dari 3 kabupaten dan 1 kota yang ada di Provinsi Bali, yaitu Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Sejak tahun 1984, TPA Suwung menjadi tempat pembuangan akhir bagi truk pengangkut sampah baik milik pemerintah maupun yang dikelola swasta. Setiap harinya volume sampah di TPA ini semakin meninggi. Sampai saat ini sudah tercatat, gundukan sampah di TPA ini mencapai 12 meter dan ini adalah angka yang harus diwaspadai dan untuk segera dicari solusinya. Untuk mengatasi persoalan sampah ini, pemerintah Provinsi Bali pun sejak tahun 2012 lalu telah menyerahkan permasalahan sampah kepada UPT Pengelolaan Sampah yang berada di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali. Berbagai upaya pun telah dilakukan untuk menekan jumlah sampah yang setiap harinya semakin banyak. Salah satu stakeholder yang dulunya bekerja sama dengan pemerintah untuk menanggulangi sampah ialah PT NOI. Namun sejak tanggal 9 Juni 2016 lalu, kontrak kerjasama pun diputus karena proses pengelolaan sampah yang seperti di awal kesepakatan belum dapat terrealisasi. Kini pemerintahan Provinsi Bali melalui UPT Pengelolaan Sampah pun masih terus berupaya untuk melakukan audiensi dengan beberapa investor dalam mengatasi permasalahan sampah ini. Terkait dengan minat investor untuk mengelola sampah ini menjadi waste to energy, sebenarnya sudah sampai 39 perusahaan, baik itu yang berasal dari Asia, Eropa, kemudian ada juga dari China juga ada. Jadi sebatas baru audiensi. Ini sebenarnya tumpukan sampah ini dulunya kan sudah ada kerjasama dengan PT NOI. Jadi karena PT NOI itu mandek, jadi artinya tidak bisa melakukan sesuai dengan di perjanjian yang dijanjikan. Jadi sehingga menumpuk ini. Jadi per Juni kemarin sudah putus kontrak dengan PT NOI. Jadi masih sampahnya numpuk seperti ini karena memang NOI itu yang awalnya menjanjikan sistem Galvat, jadi tidak bisa dilaksanakan seperti itu. Jadi one prestasi. Sistem pengelolaan di TPA ini pun dilakukan secara regional dan terpusat dengan aplikasi teknologi pengelolaan sampah terpadu yang disebut IPTS, yaitu Instalasi Pengelolaan Sampah Terpadu. Menekan timbunan sampah dan upaya pengelolaan di lapangan pun juga dilakukan dengan pembangunan beberapa kolam untuk pengelolaan air lindi. Di antaranya kolam aerasi, maturasi, sanitasi, dan kolam penyeimbang. Jadi kita masih ada 2 sistem, ada sanitary landfill, kemudian ada juga open dumping. Jadi sanitary landfill itu yaitu pengelolaan sampah dengan sistem saniter, jadi dengan pengurugan dengan melakukan tanah uruk. Kemudian ada sebagian juga pakai open dumping, jadi tidak mempergunakan tanah uruk, tapi sampah itu diratakan, dipadatkan karena keterbatasan dana sehingga tanah uruk itu cuma kita pakai di sanitary landfill aja.
Terletak di Desa Suwung, Kecamatan Denpasar Selatan, TPA ini memiliki luas 32,46 hektar. Per bulan Desember 2016, volume timbunan sampah perharinya bisa mencapai 4.398 meter kubik. Dengan jumlah timbunan sampah keseluruhan saat ini sudah mencapai 6.300.000 meter kubik. Untuk mengurangi jumlah penumpukan sampah, pengelola TPA Suwung pun setiap harinya tidak membatasi para pemulung untuk bisa keluar masuk mencari sampah. Pemulung pun tidak dikenakan biaya atau retribusi untuk mencari sampah di sini. Seperti Edi Pratama ini misalnya. Setiap harinya bersama kawan sesama pemulung yang mencari sampah yang masih bisa dijual dan dikelola kembali sebagai penghasilan. Biasanya tiap harinya bisa sampai dapetin berapa banyak beli? Ya kalau tiap hari, satu hari dapat segini, dua karung ini. Kalau kayak ini, kayak gerdus ini, dapat 3 kali ini satu hari. Dalam satu hari? Iya. Biasanya kalau diuangkan bisa jadi berapa nih biasanya kalau dijual? Kalau dijual murah, Mbak. Berapa? 1 kilonya cuma 700. 700 itu untuk apa? Kardus atau plastik gitu biasanya? Kardusnya aja yang 700 1 kilonya. 700 1 kilo. Kalau yang plastik kayak gini, Kalau botol-botol gitu? Kalau botol kayak ini cuma 1.000 Mbak 1 kilonya. 1.000 1 kilo. Iya. Terus kalau untuk cari sampah di TPA ini biasanya ada kayak bayar gitu atau enggak biasanya beli? Kalau bayar enggak. Ya. Enggak bayar. Cuma yang penting di sini ikut bos di sini. Terus kalau orang lain siapa aja cari sini enggak apa-apa, yang penting ikut bos orang sini. Ikut bos orang sini. Berarti kan ada setoran juga gitu? Enggak, cuma barangnya ini ke bos gitu. Oh, berarti masuknya ke bos yang pengepulnya gitu? Ya, pengepulnya. Oh, ya. Mengingat Bali sebagai pulau tujuan wisata internasional, pihak pemerintah melalui UPT Pengelolaan Sampah mengakui bahwa masalah sampah ini memang menjadi masalah yang cukup rumit dan harus segera diatasi. Selain volume yang setiap harinya semakin tinggi, kendala lain dalam pengelolaan sampah juga ada pada kecanggihan teknologi yang belum dimiliki. Untuk itu, dalam penanganannya pemerintah sampai saat ini masih berupaya dan terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencari solusi permasalahan sampah. Jadi kendala itu dari high tech-nya sebenarnya, karena sampah yang datang kan sangat tinggi sekali perharinya, itu hampir 4.500 per hari. Jadi dengan timbulan sampah yang sangat tinggi itu, kalau kita dengan sistem sanitary landfill itu masih sangat terbatas karena luasannya cuma 3,2 hektar. Jadi dengan volume sampah yang sangat tinggi, mestinya itu ada teknologi yang sangat tinggi. Upaya penanganan sampah di TPA Suwung sampai saat ini masih menjadi perhatian pemerintah dan akan terus digenjot upaya penanggulangannya. Beberapa kebijakan pun telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut. Mulai dari memfasilitasi dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah, hingga menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk pengelolaan sampah menjadi listrik. Ya, salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan sampah ialah dengan mengubah sampah menjadi energi pembangkit listrik. Dan untuk merealisasikan hal itu dibutuhkan setidaknya minimal 2 megawatt tenaga dari 1.000 ton sampah. Dan entah nantinya apalagi yang akan dicanangkan pemerintah untuk dapat mengatasi persoalan sampah ini. Tapi yang pasti sampai saat ini pemerintah Provinsi Bali melalui UPT Pengelolaan Sampah masih terus berupaya untuk mengatasi berbagai persoalan terkait penumpukan sampah. Vera Zenvia Deo Priana melaporkan untuk NET. Thank you. Udah selesai nonton beritanya? Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi. Kak.